Kuasa hukum Radiat Adriansyah, tersangka tunggal kasus pembunuhan di Pantai Nipah, Lombok Utara, menegaskan penolakan kliennya menjalani tes poligraf, tes kebohongan ulang, bukan merupakan bentuk ketidakkooperatifan dalam proses penyidikan. Penolakan tes poligraf ulang ini, menurut kuasa hukum Radiat, M. Imam Zarkasi, merupakan hak dan keputusan pribadi kliennya. Imam menekankan, penolakan ini adalah hak Radiat sebagai terperiksa dan bukan indikasi ketidakkooperatifan. Ia membeberkan, alasan utama penolakan adalah karena Radiat sudah pernah menjalani tes poligraf sebelumnya. Imam berpendapat, melakukan tes ulang tidak akan menghasilkan perbedaan signifikan, karena hasilnya akan tetap sama, yaitu berbohong atau cenderung berbohong. Jadi kami atas permintaan dari Radiat langsung memutuskan untuk melanjutkan proses hukum tanpa perlu kembali melakukan tes poligraf, jelasnya. Keputusan penolakan ini, lanjut Imam, diambil langsung oleh Radiat tanpa paksaan pihak manapun. Ia juga menyebut, penolakan itu dilandasi pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur syarat prates poligraf seperti pemeriksaan psikologi dan kesehatan yang harus dipenuhi. Jadi sepertinya salah satunya adalah untuk melakukan tes poligraf, ya, uji kebohongan terhadap AD. Nah, itu berlangsung sekitar pada 1 mingguan yang lalu, ya, 1 mingguan yang lalu. Dan tempatnya bukan di kantor kepolisian, dalam hal ini di Polres Lombok Utara, tapi itu lokasinya di Hotel Santika. Jadi kami pun selaku kuasa hukum mendapatkan informasi itu mendadak, sehari sebelum, ya, saya rasa nggak sampai sehari juga. Tapi sempat kita tolak informasinya tes poligraf yang dijalankan kemarin ini. Makanya ini saya jelaskan bahwa kita mendapatkan informasi tes poligraf yang akan dilakukan terhadap Radit itu sehari sebelum dilakukan tes poligraf. Jadi ya kami menanggapinya selaku kuasa hukum, kita juga tidak mau menjadi sesuatu yang terkesan menghalang-halangi proses penyidikan, tidak. Nah, tapi di hari berikutnya kami datang ke Hotel Santika. Sebelum kami sebelum terlaksananya proses tes poligraf itu kami berkomunikasi dulu dengan Kanit, kalau tidak salah. Kami berkomunikasi dengan Kanit menanyakan kenapa ini terkesan terburu-buru diinformasikan kepada kami, dan kemudian kami menyampaikan terkait dengan adanya perkap, ya, peraturan Kapolri terkait dengan proses penyidikannya, dan yang mana di dalam perkap itu mengatur bagaimana tes poligraf itu dilaksanakan secara formal, gitu kan. Di sana ada syarat-syaratnya untuk melakukan tes poligraf itu, salah satunya yang paling substantif adalah dengan meminta harus ada persetujuan dari saksi atau tersangka atau siapa saja yang akan dilakukan tes poligraf itu, gitu. Nah, jadi kami secara otomatis tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan oke atau tidaknya Radit, gitu kan. Kami hanya dikonfirmasi bahwa akan dilakukan tes poligraf, tentunya mempertanyakan apakah sudah dimintai persetujuan Radit untuk melakukan tes poligraf, ya. Nah, akhirnya itu yang kami pertanyakan, karena ini kita bicara aturan, ya kan. Proses hukum berjalan itu by aturan, gitu kan. Kalau nggak ada aturannya, ya kita tidak bisa secara melawan hak atau melawan hukum melakukan sesuatu sewenang-wenang, kan hal ini. Nah, karena aturan itu ada, muncullah hak kepada tersangka dalam hal ini Radit untuk dikonfirmasi apakah dia bersedia atau tidak untuk dilakukan tes poligraf. Nah, waktu itu kami diminta oleh Kanitnya ke ruangan di atas lantai berapa saya lupa untuk bertemu dengan ahli yang akan melakukan tes poligraf.
Nah, di sana ahlinya menyadari bahwa memang perkap itu harus kita taati. Kami sepakat harus jalan di sana, dan kemudian ditanyakan kepada Radit apakah dia mau untuk dilakukan tes poligraf. Pak Imam yang menanyakan, dan kemudian dijawab oleh Radit bahwa dia tidak mau melakukan tes poligraf. Alasannya apa? Karena sebelumnya dia sudah dilakukan tes poligraf dan hasilnya adalah kecenderungan berbohong gitu. Jadi pada prinsipnya itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kami selaku kuasa hukum untuk meminta kepada penyidik ketika itu adalah tolong dihargai hak tersangka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak dilakukan tes poligraf. Nah, pada kesempatan itu ahli kalau tidak salah dari Mabes Polri juga menyatakan bahwa kami juga tidak bisa memaksakan, dan kemudian kami juga menanggapi menghargai kesepahaman kami terkait dengan aturan itu, dan akhirnya penyidik ketika itu meminta untuk dibuatkan berita acara penolakan, dan itu sudah dibuat. Kita kan berbicara berdasarkan aturan dan fakta yang terjadi. Mustahillah kepolisian kemudian faktanya bahwa tidak ada terjadi tes poligraf, kemudian dia mengirim berkas ke jaksa, ada tes poligraf, mustahil seperti itu. Tapi kalaupun itu terjadi ya kelewatan lah namanya. Ini kita tidak akan diam gitu. Tapi saya yakin polisi akan menyampaikan bahwa tes poligraf itu tidak terlaksana dan digantikan dengan pernyataan tidak bersedia untuk dilakukan tes poligraf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.